Pergi ke Solo, membeli kuaci. Halo sahabat Genraci. Nah, ketemu lagi sama Kak Narita. Di video kali ini Kak Narita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan penting banget untuk kalian ketahui. Jangan di skip ya, tonton sampai akhir, oke? Tapi sebelum itu, please yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa like and comment video ini ya, oke? Kak Narita hari ini akan membahas tentang fakta menarik dari negara Jepang. Waduh, siapa sih yang nggak tahu negara Jepang ya kan? Negara dengan banyak sekali kartun favorit kalian mungkin ada ya kan? Naruto, Doraemon, dan lain sebagainya. Nah, hari ini Kak Narita akan bahas 7 fakta menarik atau 7 fakta unik yang penting banget untuk kalian ketahui dari negara Jepang. Jadi biar kita tidak hanya tahu tentang kartun-kartunnya saja, kita akan coba lihat sisi lain dari negara Jepang. Oke, yang pertama adalah ikan yang ada di selokan. Nah, kalau selama ini yang kita tahu, selokan itu kan identik dengan sungai yang kotor atau air yang keruh begitu ya, banyak sampah, mampet ya. Seperti itu, tapi kalau di negara Jepang, selokan itu dimanfaatkan untuk memelihara ikan-ikan koi yang sangat dirawat oleh warga Jepang begitu. Jadi selain untuk menjaga kelestarian ikan koi dan menjaga selokan agar tidak tercemar, tapi juga ternyata membawa dampak positif ya, baik bagi warga lokal sampai turis asing yang datang ke Jepang. Karena dengan adanya ikan-ikan koi yang diselokan itu bisa menambah keindahan kota gitu ya. Jadi kita nggak bosan untuk datang ke sana lagi. Dan itu juga tidak hanya dibiarkan loh ikannya. Jadi memang sengaja benar-benar dirawat, diberi makan, kemudian dibersihkan seperti itu. Jadi itu adalah fakta pertama tentang negara Jepang. Fakta yang kedua adalah antrian kereta yang sangat rapi dan disiplin. Nah, pasti kalian nggak heran ya kalau negara Jepang itu terkenal dengan negara yang orang-orangnya memang disiplin dan rapi. Dan mereka kebanyakan masyarakat Jepang itu menggunakan kendaraan umum, salah satunya kereta. Kalian pasti tahu dong kereta-kereta Jepang yang cepat-cepat itu, kereta tercepat itu yang ada di Jepang. Nah, di Jepang itu guys, jadi antrian keretanya itu tidak berjubel atau tidak berkerumun. Ya mungkin berkerumun ya, tapi antrian mereka tuh rapi banget gitu. Jadi tidak ada yang saling dorong, tidak ada yang saling bentrok, bahkan demo ya kan? Enggak dong. Dan untuk jadwal keretanya sendiri dari petugasnya itu juga sangat-sangat disiplin, tepat waktu, benar-benar on time. Tidak lebih cepat, juga tidak lebih lambat. Bahkan kalau mereka telat 1 detik atau 1 menit saja, para petugas juga akan langsung meminta maaf kepada penumpang atas keterlambatan mereka. Wah, keren banget ya ternyata ya. Jadi gak usah takut dan khawatir kalau kita naik kereta atau angkutan umum di Jepang ya guys ya. Karena sudah tertata dengan rapi, disiplin, dan tidak akan telat kita sampai tujuan. Itu adalah fakta kedua dari negara Jepang. Dan next kita akan lanjut ke fakta ketiga yang ada di negara Jepang. Fakta ketiga yang perlu kalian ketahui tentang negara Jepang adalah banyak sekali tempat penitipan payung atau bisa dibilang parkir untuk payung gitu ya. Jadi di tempat-tempat umum, di mall, di market, dimanapun itu atau di sekolah juga itu ada banyak sekali tempat-tempat penitipan payung dan yang jelas aman ya guys ya. Jadi di sana itu karena sebagian besar orang Jepang suka berjalan kaki atau senang sekali berjalan kaki, jadi kemanapun mereka lebih senang jalan kaki dan naik kendaraan umum. Maka dari itu mereka selalu membawa payung. Dan ketika mereka masuk ke supermarket, masuk ke mall, itu kan ribet ya untuk membawa payung jalan kemana-mana, jadi nggak nyaman untuk bawa payungnya masuk. Jadi setiap mall atau supermarket itu selalu ada tempat penitipan payung dan yang pasti aman. Jadi berangkat ketika kalian sampai di mall itu, kalian letakkan payungnya di situ, nanti pulang payungnya masih ada di situ. Jadi aman ya guys ya. Oke, next kita akan lanjut ke fakta unik keempat dari negara Jepang.
Fakta yang keempat adalah rasa aman yang sangat terjamin di negara Jepang. Ini masih berhubungan dengan yang tadi ya, penitipan payung, tapi bedanya ini adalah rasa aman ketika kalian kehilangan barang di Jepang begitu. Contoh misal, biasanya kan yang paling rawan di tempat-tempat umum ya. Tapi guys, teman-teman, di Jepang itu sangat minim sekali pencopetan atau kriminalitas yang seperti itu. Maling, copet, rampok itu sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah kita temui ketika di sana. Saking amannya negara itu, jadi ketika misal kita di bandara atau di stasiun kereta atau di mall atau dimanapun, kalau kita kehilangan barang, entah itu terjatuh atau tertinggal, kemudian kita tinggal datang aja ke office center atau kita call aja customer centernya, kemudian kita tanya ke staff yang bertugas di situ, kita jelaskan barang apa yang hilang, di mana, jam berapa, seperti apa bentuk fisiknya, isinya dan lain-lain. Maka tidak lama dari itu kita hanya perlu menunggu mereka akan mencarikan barang itu di tempat terkumpulnya barang-barang yang ditemukan tadi, dan itu benar-benar aman. Kalau misalnya dompet hilang pun uang ATM dan semuanya juga masih aman, karena ya memang jarang sekali orang untuk mencuri begitu ya di Jepang. Mungkin ada, tapi berapa sekian persen begitu ya. Jadi jangan khawatir kalau kita di Jepang kemudian kita misal bawa koper besar atau bawa barang-barang penting, insya Allah di sana pasti aman ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita kehilangan barang, kita tinggal langsung call aja call centernya dan meminta bantuan di sana, pasti dibantu. Oke, tadi adalah fakta unik keempat, sekarang kita lanjut ke fakta unik kelima. Oke, next adalah fakta unik kelima tentang negara Jepang. Nah, ini kalau kita tadi sudah membahas tentang kedisiplinan dan kerapian, sekarang kita akan membahas tentang kuliner atau makanan tiruan khas Jepang. Nah, kalau kalian datang ke restoran Jepang, biasanya di depan restorannya itu sudah ada makanan-makanan tiruan atau KW-nya, tapi yang cantik-cantik, bener-bener cantik dan sangat menggiurkan gitu ya. Jadi kita langsung lapar dan pengen cepet-cepet masuk ke resto itu. Dan itu memang benar teman-teman. Jadi di Jepang itu mereka sangat unik gitu ya untuk menjelaskan atau merepresentasikan tentang menu-menu yang mereka jual. Itu mereka bikin makanan tiruannya yang semirip mungkin dan semenarik mungkin, dari warnanya, dari bentuknya, itu yang benar-benar bikin kita gampang lapar gitu ya. Nah, itu mereka pajang di depan, di etalase depan restoran. Jadi kita bisa tahu tuh, tanpa kita masuk dulu, kita bisa tahu, oh di resto ini ada makanan ini, dan ini. Dan katanya makanan tiruannya ini itu lebih mahal daripada makanan aslinya di dalam restoran itu. Saking cantiknya gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian lagi di Jepang dan makan di restorannya, jangan bingung dan jangan takut, karena di depan restonya itu biasanya sudah mereka siapkan atau mereka sudah mereka pajang. Nah, sudah mereka pajang agar kita bisa lebih mudah untuk melihat menu-menu yang mereka sediakan. Oke, selanjutnya adalah fakta ke-6 tentang negara Jepang, yaitu banyak sekali mesin-mesin penjual otomatis. Nah, kalian tahu kan? Jadi di Jepang itu banyak kayak kayak kulkas-kulkas gede gitu di pinggir jalan atau di depan toko atau di tempat-tempat umum yang gampang sekali kita temui. Biasanya mereka ada banyak minuman, snack, kue, permen dan lain sebagainya, bahkan sampai makanan seafood ada loh. Jadi mesin jualan otomatis itu yang sangat memudahkan kita atau para pekerja yang biasanya pulang malam atau lembur begitu. Jadi mereka untuk mencari makan tidak perlu mencari tempat makan yang masih buka. Jadi mereka bisa beli atau menggunakan mesin otomatis itu, tinggal masukkan saja koin sesuai harga yang tertera, kemudian akan keluar apa yang sudah kita pilih gitu. Jadi bikin gampang ya guys ya. Next, kita akan bahas fakta terakhir, yaitu fakta ke-7 tentang negara Jepang. Nah, fakta ke-7 tentang negara Jepang adalah ini berhubungan banget sama anak-anak SD, SMP, SMA gitu ya. Karena di Jepang itu hampir semua
pendidikan di Jepang itu dari kecil, dari pendidikan yang paling kecil, ya mungkin SD ya, itu sudah diajarkan untuk disiplin dan menjaga kebersihan. Jadi di sekolah-sekolah Jepang itu tidak ada petugas kebersihan, guys. Jadi yang membersihkan siapa, Kak? Yang membersihkan adalah siswa-siswa mereka sendiri bersama guru dan staf lainnya. Jadi anak-anak di Jepang itu sudah diajarkan untuk menata bangku, membersihkan meja, membersihkan kelas, bahkan sampai ke kamar mandi pun itu yang membersihkan anak-anak atau siswa-siswa mereka sendiri. Jadi tidak ada petugas kebersihan di sekolah karena sudah terbiasa untuk menggerakkan anak-anak agar bisa mempraktekkan dan selalu menerapkan menjaga kebersihan dan kerapihan sekolah. Waduh, ini patut dicontoh banget ya untuk kita semua. Jadi meskipun di sekolah kita masih ada petugas kebersihan, setidaknya kita bisa contoh untuk kita praktekkan di rumah gitu. Jadi kita bisa lebih sering membantu orang tua, kemudian kita bantu beres-beres, kita merapikan sendiri apa yang sudah kita kerjakan tadi, begitu ya. Nah, itu adalah 7 fakta unik dan menarik dari negara Jepang. Nah, semoga kalian semua bisa termotivasi untuk mencontoh apa saja yang tadi Kak Narita sudah sebutkan dari negara Jepang, dan ya semoga video ini bermanfaat. Kak Narita akhiri dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ke Jogja memakai peci, sampai jumpa sahabat Genaci, dadah!